Pada awalnya, SMA Negeri 17 Bandung merupakan pengembangan filial SMA Negeri 7 Bandung yang berlokasi di SD Pajagalan. Namun, saat ini sudah berdiri sendiri dan terletak di Jalan 17 Caringin, Babakan Ciparai, Kota Bandung. Banyak perubahan yang telah terjadi, dari mulai tata letak bangunan, fasilitas, hingga struktur tenaga pendidik dan kependidikannya. Hal ini dilakukan demi menciptakan lingkungan yang baik untuk mendukung mutu pendidikan peserta didik. Kegiatan di sekolah sudah dimulai dari pukul 6.30. Memang terkesan terlalu dini, tapi tidak berlaku bagi kami untuk menggapai mimpi. Pendidikan karakter pun kian dibiasakan. Dengan budaya senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Anissa Nuranti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan Seni Rupa. Hari ini Selasa 13 Desember 2022 akan melaksanakan ujian praktik mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu kelas 12 IPA 6? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini kabarnya baik, sehat ya semua? Ya. Oke, berarti hari ini udah siap melakukan pembelajaran seni rupa? Siap. Oke, siap membuat lukis kolektif painting? Siap. Oke, nah sebelum mulai pembelajaran kita ada baiknya berdoa dulu ya. Buat ketua kelas boleh disiapkan dulu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah hari ini hadir semua? Hadir. Oke, karena hadir semua berarti udah siap ya melakukan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai nih, minggu kemarin kan kita udah melakukan pembelajaran tentang teori seni lukis ya. Gitu, kita mempelajari unsur seni lukis, mempelajari teknik-teknik seni lukis, mempelajari aliran-aliran seni lukis. Nah, Ibu pengen tahu nih yang dimaksud dengan seni lukis apa? Coba kita mengulang lagi pembelajaran yang kemarin. Pengertian dari seni lukis, siapa yang mau mereview? Oke, Yola. Oke, silakan. Seni lukis merupakan karya seni rupa dua dimensi yang terbentuk dan tersusun dari unsur-unsur seni rupa. Oke, Yola tadi udah menjawab ya pengertian dari seni lukis, yaitu seni lukis adalah membuat intinya itu membuat suatu karya baik 2 dimensi atau 3 dimensi di atas bidang yang datar ya. Nah, bidang yang datar itu tidak selalu harus berupa kanvas ya. Contohnya kayak ini, kayak di depan ini tidak harus selalu kanvas. Nah, contoh-contoh media yang bisa dipakai untuk melukis ada apa aja? Coba. Ada apa? Tembok. Ya, kalau misalkan di tembok itu disebutnya apa? Mural, betul. Terus ada di mana lagi media yang bisa dipakai? Kertas, ya, bisa. Kain. Nah, kalau misalkan kain itu disebutnya batik, ya, batik. Nah, selain tembok, kertas sama kain ada apa lagi? Coba, masih ada banyak sekali media-media yang bisa dipakai. Kayu ya, bisa wood art ya, bisa dipakai untuk melukis. Oke, selain kayu ada lagi? Kaca, betul sekali, pakai kaca, pakai akrilik itu bisa.
Ada lagi yang mau menambahkan? Coba, ada satu lagi yang biasa dipakai di tubuh manusia. Tato ya. Nah, tato itu juga bisa di kulit ya. Kulit itu bisa dijadikan sebagai media untuk membuat karya seni ya, disebutnya tato gitu. Jadi banyak sekali media atau alat atau bahan yang bisa digunakan dalam membuat karya seni ya. Jadi tidak harus selalu kanvas seperti itu. Nah, manfaatnya juga dari membuat karya seni adalah kita bisa menumbuhkan rasa kreatif ya, membuat diri ini lebih percaya diri. Nah, kalau misalkan kalian setelah suntuk mempelajari pelajaran eksak nih seperti matematika, fisika, kimia gitu. Nah, kalian bisa menjadi ajang untuk mengekspresikan diri di dalam pelajaran seni rupa ini. Seperti itu. Itu adalah salah satu manfaat ya, atau yang bisa dipetik dalam pembelajaran seni rupa. Oke, tadi setelah Yola memberikan review tentang seni lukis, nah kita lihat nih tujuan dari pembelajaran hari ini. Ya, di sini bisa dilihat tujuannya itu adalah yang pertama kalian bisa menafsirkan konsep dalam berkarya seni lukis, terus yang kedua itu menafsirkan bahan dalam berkarya seni lukis, yang ketiga mengevaluasi tekniknya, yang keempat membuat karya seni lukisnya, dan yang kelima itu terakhir kalian akan mempresentasikannya gitu. Itu tujuan kita untuk hari ini gitu. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya tentang teknik kolektif painting. Nah, kalau minggu kemarin Ibu menjelaskan tentang pengetahuan seni lukis ya, tentang pengetahuan seni lukis yang umum. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri apa yang dimaksud dengan teknik kolektif painting ya. Teknik kolektif painting atau kerja kelompok itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada kerja paduan atau group work. Yang kedua itu ada kerja kolektif atau kolektif painting ya, dibagi menjadi dua. Nah, kalian juga bisa lihat di sini teknik kolektif painting itu adalah proses melukis, menggambar yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok anak. Betul. Nah, ini yang disebut dengan kolektif painting. Ini salah satu contoh karya yang sudah dibuat. Nah, nanti kalian akan membuat seperti ini contohnya ya. Nah, sebelum masuk ke dalam contoh, nah di sini juga ada proses berkaryanya ya. Yang pertama itu kalian membuat sketsa dulu. Ini tahapan 1, 2, 3, 4 ya, membuat sketsa dari setiap kelompok. Tidak mungkin itu satu kelompoknya itu pasti beda-beda ya, pasti beda-beda sketsa, pasti beda-beda karya. Nah, di sini kalian membuat dulu sketsa ya hari ini, lalu secara berkelompok itu dibuat karya. Nah, oke. Nah, jadinya akan menjadi seperti ini. Ini di sini akan beda-beda nih. Ini 1, 2, 3, 4 dibagi menjadi 4 bagian. Nih dilihat dari sini menjadi 4 bagian ya. Nah, di sini kalian jadi tiap individu itu pasti punya ciri khas masing-masing ya, entah itu karyanya warnanya apakah opak, apakah warnanya itu tipis, apakah tebal, itu pasti punya ciri khas masing-masing. Nah, oke. Ini ya. Ini salah satu contoh juga ya teknik yang dipakai kolektif painting ya. Kalau misalkan kalian di sini lihat ada 25 karya ya. Nah, ini yang disebut dengan kolektif painting. Jadi kalian membuat satu karya utuh ya, kemudian dibagi-bagi. Nah, menjadi pasti beda-beda nih dari warnanya atau dari cara menggambarnya itu pasti akan beda-beda kayak gitu. Nah, oke. Nah, ini juga salah satu contoh ya teknik kolektif painting. Nah, kalian bisa lihat ya di sini dibagi menjadi begitu banyak bagian. Nah, untuk hari ini kalian akan dibentuk berkelompok sama seperti minggu lalu. Nah, kalian udah dapat bagian-bagiannya, dibagi menjadi 6 kelompok ya. Gitu, dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, oke. Ini Ibu tampilkan dulu video.
Gimana tadi setelah menonton videonya, paham apa yang harus dikerjakan? Oke, bagus. Nah, setelah melihat tampilan video ya, kalian juga udah melihat tutorialnya tadi, cara membuat seni lukisnya. Silakan untuk lembar kerjanya di scan dulu. Silakan duduk berkelompok bersama dengan teman-temannya. Oke? Oke, silakan berkelompok. Oke, ini ya buat sketsanya. Nah, ini buat sketsanya dulu. Ya, sketsanya di sini. Oke, ini ya buat sketsanya. Kelompok mana ini? Kelompok 1. Nah, silakan dibuat sketsanya. Jadi sebelum membuat karya nih, Ibu tentukan dulu waktu yang harus kalian selesaikan untuk pembelajaran seni lukis ini. Nah, Ibu harap karyanya itu udah beres hari ini, apalagi kan kalian sebelumnya juga sudah melakukan membuat sketsa ya, jadi akan lebih cepat karena kita akan melakukan metode collective painting. Bagus, ini dari setiap kelompoknya udah pada bagus ya, milih sketsanya, milih contoh karyanya, Ibu tadi udah lihat juga, udah bagus semua. Kalian silakan membuat karyanya, silakan dikeluarkan alat untuk melukisnya. Pada di bawah semua? Oke, silakan. Apa? Ini? Oh enggak, yang apa? Ada paletnya enggak? Oh iya, itu pakai itu kita. Oh iya benar, kreatif.
untuk karyanya ini udah selesai atau masih di detail? Oke, ini Ibu sambil keliling dulu ya, lihat karya kalian dulu. Cari warna yang apa? Yang beda. Wih. Ini udah bagus ya. Ini pakai apa nih? Pakai cat akrilik? Ya, Iya. cat akrilik. Oke. Berarti nanti untuk kartonnya udah dibawa semua? Sudah. Ini kalian sambil membuat apa? Sambil membuat detail ya. Ini Ibu sambil meriksa juga kelengkapan terus karton duplek yang udah kalian bawa itu seperti apa? Nanti Ibu lihat lagi ya. Berarti ini harus tahu ya bagian per bagiannya. Oke, boleh kalian siapkan kertas dupleknya untuk ditempelkan ya si karyanya. Jadi kalian tahu bagian per bagiannya itu siapa aja yang mengerjakan. Jadi kalian juga tahu hasil karya teman kalian itu seperti apa bedanya. Ininya tadi pakai Tengah apa nih? Di tengahnya aja. Apa asal nempel aja. Ini udah selesai buat warnanya. Oke. Bagus ya, udah rapi, tinggal proses penempelan ke kartonnya ya, kartonnya. Oke, udah bagus. Tinggal ditempelin. Sambil anggota kelompok yang lain menempelkan karyanya ya ke atas duplek, kalian juga boleh sambil membuat deskripsi karya ya, membuat deskripsi karya tentang karya yang udah kalian buat ini ya. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya membuat deskripsi karya dan anggota kelompok yang lain membuat atau menempelkan si karyanya di atas duplek. Kamu nggak selesai? Hah? Kemarin baru beli. Ini pindah. Oke, ini udah oke. Nanti pilih. Sekarang itu saatnya kalian presentasi ya. Nanti perwakilan 2 orang dari setiap kelompoknya silakan ke depan ya. Tadi juga Ibu sudah melakukan penilaian tentang karya kalian, proses kalian membuat karyanya, terus proses sketsanya juga Ibu tadi udah menilai ya. Oke, dari kelompoknya Iqbal boleh presentasi 2 orang. Jangan lupa juga deskripsi karyanya dibawa ke depan untuk dibacakan. Oke, silakan dibacakan karya ini menceritakan tentang apa, boleh? Ini dinamain, kita ambil dari basis Bali. Nah, namanya adalah Merak Abdiyoho
berasal dari Pekalongan yang merupakan salah satu daerah yang terkenal sebagai daerah pengrajin batik dan pusat batik. Berbagai motif batik yang elegan banyak dihasilkan di kota Pekalongan. Ciri khas dari batik Pekalongan seperti yang kita buat ini yaitu didominasi oleh motif tumbuh-tumbuhan dan juga motif hewan. Pada lukisan batik yang kami buat terdapat objek batang, daun, bunga yang unik. Selain itu, objek hewannya juga kita memakai objek kupu-kupu, hewan kupu-kupu. Kelompok kami menggunakan perpaduan kombinasi warna biru, merah muda, dan putih. Sekian deskripsi dari kami. Oke, tepuk tangan dulu. Udah siap ini? Oke. Jadi batik yang sekarang digambar adalah batik buketan Pekalongan. Batik buketan merupakan salah satu batik yang berkembang di Pekalongan. Batik buketan berasal dari kata buke yang berarti rangkaian bunga. Sama seperti namanya, ciri dari batik ini terdapat pada ornamen bunga yang disusun seolah terikat sehingga tampak seperti buket. Dilihat dari warnanya yang berbeda-beda menggambarkan karakteristik dari masing-masing personal. Seperti ini, dan yang lainnya. Selanjutnya, lukisan ini juga mengusung tema Bhinneka Tunggal Ika. Dilihat dari karakteristik warnanya yang dirasuk. Terima kasih. Oke, kita udah sampai kepada akhir pembelajaran ya. Kalian juga sudah membuat satu karya yang bagus-bagus semua ya. Nah, kita simpulkan dulu. Oke, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Jadi kalau misalkan manfaat dari kayak collective painting yang jelas melatih kreativitas, terus kekompakannya juga, terus kalau misalkan kita pengen bikin karya yang besar gitu, kan kalau pakai collective painting dibagi-bagi, jadi yang apa ya, yang ngerjainnya juga banyak kan, jadi proses selesainya juga lebih cepat gitu. Oke, tadi Tira udah menyampaikan materi yang hari ini kita pelajari ya. Kesimpulan kita hari ini mempelajari teknik collective painting. Nah, untuk minggu depan ya, karena kalian membuat teknik collective paintingnya itu tadi di kertas ya, untuk minggu depan kita akan ke kanvas seperti itu. Nah, jadi untuk hari ini kalian sudah bisa membuat satu karya ya, satu karya yang utuh tentang seni lukis kolektif painting ya. Jadi setiap individu itu bisa membuat karya. Nah, kalian juga disatukan dalam satu karya, bisa tahu kemampuan si A, kemampuan si B, si C dan si D itu seperti apa gitu. Nah, kalian juga bisa melihat hasil karya teman sendiri apabila digabungkan menjadi satu karya yang utuh itu menjadi karya yang seperti apa. Nah, secara keseluruhan untuk kelas ini juga udah sangat-sangat baik sekali ya, udah sangat-sangat bagus. Pembuatan karya juga sudah sangat bagus sekali ya. Nah, Ibu juga sangat mengapresiasi karya kalian hari ini. Tepuk tangan untuk 12 IPA 6. Oke. Nah, kita udah sampai kepada akhir pembelajaran ya. Nah, untuk hari ini kalian kan membuat karya ya. Jadi untuk minggu depan kita akan mengaplikasikannya ke dalam kanvas ya. Kalau misalkan hari ini kalian masih di kertas, itu minggu depan kita diaplikasikannya ke dalam kanvas seperti itu ya. Oke, cukup untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dulu dengan doa ya. Silahkan untuk ketua kelas boleh disiapkan dulu. Sebelum pembelajaran diakhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.